Itu pertama kalinya dalam waktu itu usia pernikahan 6 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah. Dia nampar saya, itu bener berasa banget sakitnya, berasa itu tangannya dia itu kayak berarti tangan batu. juga ada kekerasan dalam rumah tangga ya, setelah terjadi ketahuan Bu Mega suka chatting, ada perubahan lah dari sikapnya Bu Mega gitu ya. Oke Pak Ustadz, nah ini gimana nih Pak Ustadz dengan posisi Ibu Mega yang membina rumah tangga dengan seseorang suami yang sangat cuek ini? Jadi kembali begini Mbak Lega, ada satu hal yang Mbak Mega harus pahami dan harus diistighfari, bahwa tindakan yang Mbak Mega lakukan ini salah dalam pandangan agama. Bisa dibayangkan para pemirsa yang dihormati Allah, tengah malam seharusnya suami istri ini saling tidur bersama, tapi kemudian satunya ternyata chattingan atau BBM pada zaman dulu bukan kepada saudaranya, tetapi kepada laki-laki lain. Apalagi ada affair di dalamnya di sana. Tentu ini sesuatu yang melanggar agama, yang tidak dibenarkan aturan agama, dan inilah yang benih-benih yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, harus difahami, saya tidak bermaksud membela suami atau membela bukan, tapi dalam pandangan agama, siapapun pasti orang marah. Ini istrinya, tapi ternyata chat-chat yang lain, isinya seperti tadi, maka kemudian lahirlah memukul. Saya hanya ingin meluruskan begini, di dalam Al-Quran itu, kapan suami itu boleh memukul istri, dan pukulan seperti apa yang dibolehkan oleh agama. Lah, ketika yang terjadi pada Mbak Mega tadi, itulah yang kemudian kena tuntutan hukuman dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu tidak boleh karena memukulnya sudah sampai pada menyakiti fisik. Itu yang tidak boleh. Tapi wadribuna tadi adalah memukul yang edukatif, yang punya nilai pendidikan agar istri mau kembali pada jalan yang benar. Kaitan di sana. Jadi memukulnya yang melahirkan kekerasan sampai kemudian membekas, itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan agama. Berumah tangga, baru kali itu saya merasa tersakiti gitu dengan kekerasan. Iya, karena tadi kan ada hal yang menarik tuh, Mas Mario. Jadi Mbak Mega mengakui bahwa suaminya tidak pernah menyakiti, baru kali tadi. Harus cari sebab, kenapa? Karena suaminya emosinya sudah diubun-ubun gitu loh. Marahnya karena melihat istrinya ternyata sedang chatting bermesraan, mohon maaf misalkan di jam yang tidak wajar, pasti memunculkan marah siapapun. Sama juga misalkan Mbak Mega menyaksikan suaminya misalkan sedang tidur tiba-tiba sedang bermain, itu pasti akan melabrak gitu. Lah inilah saya kira mengapa dalam Nabi bimbing kalau ada suami istri saling marah, maka hendaklah mereka ambil air wudhu. Kalau setelah itu duduk, kalau masih nggak bisa berdiri, kalau berdiri masih marah, duduk, kalau duduk nggak bisa berbaring, kalau nggak bisa apa? Pindah tempat, tujuannya apa? Untuk meredam masing-masing. Karena tadi kan apa yang terjadi? Suaminya mukul, balas memukul, ini kan sangat membahayakan dalam kelangsungan rumah tangga. Kalau masing-masing tidak saling emosi jadinya ya. Betul, Mbak Elga. Baik nih Pak Ustadz. Iya. Kita ada kedatangan tamu yang mengaku sebagai Udah ada? Oke. Secara Duduk. Assalamualaikum Pak. Yuk sama-sama. Ngapain kamu sini? Ya gimana kabarnya Mas? Baik Pak. Ya alhamdulillah. Kita senang Mas ya, tadi Mbak Mega cerita yang kemudian mungkin Mas sempat marah karena sikap kita juga sudah meluruskan bagaimana panduan agama membimbing suami istri. Jika ada di antara yang salah harus minta maaf, jika ada yang saling marah, karena agama sesungguhnya adalah memandu kita, karena tidak ada orang rumah tangga itu lurus saja, itu pasti ada. Justru ada romantika, kadang ada marah, kadang ada perni-perni. Di sinilah justrunya letak Allah memberikan penghargaan masing-masing, itu bisa meredamkan, kemudian saling mengakui, saling kemudian membawa kepada jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz. Iya. Tapi kan tadi Pak Didi bilang ada alasannya Pak Didi. Iya, betul. Itu coba diceritakan saja di sini Pak Didi, biar istri Pak Didi mungkin juga bisa lebih terbuka dan mungkin nanti Pak Ustadz bisa memberi masukan gitu. Silakan Pak Didi. Iya. Jadi selama ini ada yang saya pendam. Setelah habis ribut, itu saya merasa pusing sama dada saya sakit. Setelah berantem. Saya cek ke dokter, ternyata saya ada riwayat penyakit jantung. Dia nggak tahu, makanya kenapa saya cuek. Gitu loh. Jadi maksudnya, kenapa Bapak cuek? Bukannya itu hal yang penting ya, yang harusnya komunikasi istri, gitu. Kasih tahu biar paham semua. Ya itulah dia. Karena dia itu
udah selingkuh. Ya, begini Pak. Maksud saya adalah di sini kan Bapak punya permasalahan, yaitu penyakit jantung. Bukan maksud saya untuk membela istri atau Bapak. Cuman kalau misalkan saling menuduh seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, saling menyalahkan, itu nggak akan pernah ketemu penyelesaiannya. Jadi kenapa malah Bapak itu simpan sendiri rahasia seperti itu? Bukannya malah keluarga itu malah harus tahu. Ya makanya saya ingin minta maaf dengan istri saya. Kenapa saya seperti ini? Ya, akhirnya juga kan timbul ke ini ya, salah pahaman. Seorang istri juga merasa dicuekin karena memang sifatnya Pak Didi seperti itu. Sementara Pak Didi menutup diri supaya tidak supaya istri ini nggak tahu, supaya istri juga tidak susah hati nanti begitu tahu suaminya punya penyakit gitu ya Pak Didi mungkin ya. Ada baiknya kalau misalkan mending Pak Didi duduk mungkin di ada yang mau istri. disampaikan. Ya, Langsung saja. Sekarang Pak Didi. Maafin Bapak ya. Kenapa kamu nggak bilang? Bapak ya. Kenapa Bapak ya? Maafin Bapak ya. Ya mungkin kemarin suami nggak menyampaikan, mungkin dia sebenarnya ingin memendam supaya biarlah dirinya yang sakit, istri tidak sampai tahu kan gitu, supaya tidak menimbulkan rasa. Tetapi ini sesungguhnya merasa bersalah juga istrinya. Waduh, kalau saya tahu mungkin saya kemarin tidak saya melakukan seperti itu kan seperti itulah. Inilah saya kira pentingnya keterbukaan suami dan istri, sehingga apa, memunculkan rasa kasih sayang, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, dan masing-masing apa akan melahirkan pengertian yang tinggi. Jadi ini saya kira para pemirsa adalah pelajaran berharga Mbak Elga dari untuk kita semuanya, bahwa pentingnya suami istri itu tidak boleh mengecilkan antara satu dengan lain dan meremehkan hal yang kecil kemudian melahirkan cuek. Justru cuek inilah yang akan memicu benih-benih ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika diungkapkan, maka inilah justru menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta di antara kedua suami istri. Oke, Bu Mega. Sekarang Bu Mega sudah ketemu dengan Pak Didi ya. Pak Didi juga udah ketemu Bu Mega, saling memaafkan. Inilah acara kita tawakal ini tempatnya Pak Didi dan juga Bu Mega untuk saling memaafkan ya. Sekarang Bu Mega coba minta maaf sama suami. Boleh cium tangannya suami. Mama. Alhamdulillah. Dan saya kira ada satu hal yang penting Mbak Didi sama Bu Mega, nanti kalau sudah pulang bentangkan sajadah Mbak Mas Didi sebagai imamnya, istri sebagai makmumnya. Dari sana nanti mudah-mudahan Allah tumbuhkan kasih sayang kembali. Sempat hilang dan yang sudah, lupakan yang sudah, bangun masa depan. Ada satu hal yang terpenting masa depan, yaitu membina anak-anak punya anak. Inilah yang termahal, harta termahal. Maka Mbak Mega dan Mas Didi mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati. Amin. Amin. Kita juga Pak mendoakan. Ustadz sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Ustadz. Ya, yang pertama begini, yang kami ingin sampaikan, mungkin kalau selama ini ada salah, maka introspeksi masing-masing. Mungkin saya sedang jauh dari Tuhan, saya jauh dari melakukan kewajiban agama, maka mendekatlah pada tuntunan agama. Sholat dikerjakan, kalau bisa membaca Al-Quran, mengaji, mungkin masing-masing berdua saling menyimak. 1-2 ayat saling menyimak. Kemudian apa? Sering berjamaah bersama istrinya, mungkin kalau terutama pada sholat-sholat sunnah, saling membangunkan, saling mengingatkan masing-masing. Kalau ada kesalahan, jangan mencari kesalahan masing-masing. Kalau ada kesalahan, segera saling memaafkan. Saya kira inilah bagian tersebut. Karena itulah Nabi menganjurkan apa? Banyak berdoa. Salah satunya kan doa-doa yang dibaca, misalkan Fatihah, doa memohonkan hidayah, kemudian minta Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah Allah bimbing di dalam surat Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kedua mempelai pasangan ini dan kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Ziyad sudah hadir di sini dan membantu keluarga dari Ibu Mega, dan Ibu Mega juga terima kasih sudah mau berbagi di sini, dan buat Bapak Didi juga semoga keluarganya bisa kembali rukun lagi. Kita doakan yang terbaik. Baik. Ya pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah acara Tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.